Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Sekar Ayu, peserta Latsar CPNS 2021 Pusdikmin Polri Kota Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan mereview mengenai komitmen mutu. Yuk kita simak pembelajaran mengenai komitmen mutu. Komitmen mutu terdiri dari dua kata, komitmen dan mutu. Komitmen dapat diartikan sebagai individu atau kelompok dalam janji atau komit dalam perbuatan, sedangkan mutu suatu standar kelayakan dengan ciri-ciri atau sifat. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, fungsi ASN adalah yang pertama sebagai pelayan kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, yang ketiga sebagai perekat pemersatu bangsa. Nilai-nilai dasar komitmen mutu ada 4. Yang pertama, efektivitas, kedua, efisiensi, ketiga, inovasi, keempat, dan mutu. Kita bahas satu-satu mengenai nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama, efektivitas. Sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Yang kedua, efisiensi. Jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Ketiga, inovasi. Inovasi cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Yang keempat, mutu. Apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Cara untuk menjaga komitmen mutu harus memperhatikan yang pertama tujuan, peran, prosedur, hubungan, dan kepemimpinan. Nilai dasar orientasi mutu yang pertama, komitmen pada kepuasan customer, kedua, cepat tanggap ramah, ketiga, melayani dengan hati, keempat, melindungi dan mengayomi, kelima, perbaikan berkelanjutan. Manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk yang pertama, produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Ada 4 cara berinovasi. Yang pertama, penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang ketiga, duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang keempat, sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi. Pelayan publik yang bermutu merupakan wujud akuntabilitas dari pemerintah selaku penyedia layanan publik. Pelayanan publik yang bermutu akan menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah. Faktor yang menghambat upaya meningkatkan mutu adalah yang pertama, perubahan pola pikir aparatur. Kedua, pergeseran budaya kerja. Yang ketiga, perbaikan tata kelola pemerintahan. Penyelenggaraan kerja yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu akan sangat bermanfaat baik bagi aparatur, institusi, maupun masyarakat yang dilayani. Semua pihak akan merasakan kepuasan dan nilai tambah atas layanan yang diberikan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.